Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhri Hayati, NIM 19612045. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis risiko rantai pasok LoPo Mandailing kopi dengan pendekatan sistem traceability. Yang pertama itu adalah latar belakang. Perusahaan harus mulai waspada dan mau berubah dalam mengelola dan mengoperasikan supply chain-nya agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan. Di samping itu, perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap kelancaran supply chain dan risiko-risiko yang mungkin terjadi dari DKK 2015. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk sistem distribusi, tidak akan terlepas dari ketidakpastian atau kejadian peristiwa tak terencana yang bisa mempengaruhi aliran bahan komponen pada rantai pasok. Svensson 2000 dikutip oleh Handayani 2013. Ketidakpastian dan dampak dari suatu peristiwa di dalam rantai pasok dapat dikatakan dengan rasio Sinha 2004 dikutip oleh Handayani 2013. Rasio ini merupakan faktor-faktor yang menghambat operasional pada rantai pasok makanan, yang mana resiko pada rantai pasok dapat terjadi mulai dari hulu pemasok, pabrik, distribusi, dan sampai hilir distributor konsumen. Risiko lebih dikait dengan kerugian yang diakibatkan oleh kejadian yang mungkin terjadi dalam waktu tertentu. Jutner 2003 dikutip oleh Handayani 2013. Risiko tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat diminimalisir atau dihilangkan dengan melakukan penanganan risiko yang tepat. Biasanya satu penyebab risiko dapat merangsang lebih dari satu kejadian risiko. Pujawan DKK 2019 dikutip oleh Handayani 2013. LoPo Mandailing Kopi adalah sebuah nama produk kopi yang diproduksi oleh UKM KUB Perintis Harapan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Jenis kopi yang diproduksi adalah Arabica, di mana UKM ini memiliki perkebunan sendiri yang tumbuh di ketinggian 1000 sampai 2000 mdpl. Keutamaan dari kopi Arabica ini dibandingkan dengan jenis lain adalah kopi dengan label premium dengan cita rasa dan aroma yang khas dari setiap seduhannya sehingga memberikan nuansa tanah Mandailing. Permasalahan di perusahaan ini adalah seringnya terjadi risiko pada rantai pasok, baik risiko cepat pada bahan baku maupun produk, sehingga perlu dilakukan identifikasi terhadap aktivitas rantai pemasoknya untuk mengetahui apa saja risiko yang terjadi, di mana risiko tersebut terjadi, dan apa penyebab risiko tersebut terjadi. Rumusan masalah utama itu berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat ditentukan perumusan masalah, yaitu mengidentifikasi risiko rantai pasok. Yang kedua, LoPo Mandailing kopi dengan pendekatan sistem traceability. Tujuannya yang pertama untuk mengidentifikasi terjadinya risiko dalam rantai pasok LoPo Mandailing kopi. Kedua, menganalisa penyebab terjadinya risiko. Bab 2 itu pembahasan review jurnal penelitian. Pembahasan yang pertama, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi risiko mungkin terjadi di rantai pasok LoPo Mandailing kopi. Data yang digunakan adalah kualitatif. Metode yang digunakan metode cost of risk, sedangkan dalam penentuan kriteria bisnis menggunakan dimensi supply chain operation atau SOR. Metode ini digunakan untuk mempermudah proses analisis
dalam mencari solusi dalam memecahkan masalah. Hasil penelitian ini diidentifikasi berdasarkan pendekatan sistem traceability, yaitu terdapat total 29 kejadian risiko risk event yang ada pada rantai pasok Lopo Mandailing kopi, di mana keseluruhan terjadi risiko diketahui pemetaan berdasarkan aktivitas ke dalam 5 elemen SCOR. Yang kedua, judul, yaitu analisis risiko rantai pasok Lopo Mandailing kopi dengan pendekatan. Nama penulis Misra Hartati Abdurrahman. Nama Jurnal Teknik Industri. Tahun penerbit 2016. Yang ketiga itu, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa risk in the gain of loss, risiko adalah gain kerugian. Risk in the possibility of loss, rasio adalah kemungkinan kerugian. Risk of uncertainty, risiko adalah ketidakpastian. Dari hasil penelitian ini, dalam model Supply Chain Operation Reference atau SCOR, terdapat 5 elemen, yaitu plan, source, make, delivery, dan return. Plan menyeimbangkan sumber daya persediaan. Source berhubungan dengan penyediaan bahan baku. Make berubah bahan baku menjadi bahan jadi. Delivery berhubungan dengan proses pengirim barang. Return adalah melakukan atau menerima pengembalian karena suatu alasan. 4. Kelebihan jurnal ini, di mana penulis menjelaskan secara detail dari data-data yang digunakan sehingga memudahkan pembaca dan mengerti dari hasil atau kesimpulan tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.